Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 hari yang datang silih berganti terdapat Sayyidul Ayyam, hari yang penuh berkah, hari yang paling agung, hari yang paling mulia, yaitu hari Jumat. Kaum muslimin berduyun-duyun pergi ke masjid dalam rangka menunaikan ibadah salat Jumat dan mendengarkan mau'idhah hasanah dari sang khatib. Sang khatib berwasiat, khususnya diri saya sendiri mengingatkan dan pastinya mengajak para jamaah sekalian agar selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu semua harus kita lakukan dengan istiqomah sampai ajal menjemput kita. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 99 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu dan beribadalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kalian. Kaum muslimin sedang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah Jumat kali ini kita akan membahas implementasi zikir dan syukur agar iman kita menjadi kokoh dan kita bisa mendapatkan derajat takwa. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 152 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Ayat ini pendek, hanya beberapa kata, tapi ini maknanya betul-betul sangat dalam. Ayat ini diawali dengan kata fa. Dalam kaidah bahasa Arab, fa itu ada 5. Ada fa'ul ataf, fa'ul sababiyah, fa'ul tafsiriyah, fa'ul isti'naf, dan seterusnya. Allah menggunakan kata fa di sini adalah fa'ul isti'naf. Maksudnya adalah maka segeralah. Fazkuruni, segeralah kalian itu mengingatkan aku, yaitu Allah. Apa maksudnya di sini? Uzkuruni fi'il amr wawul jamaah, buat kalian. Berzikirlah, zakara yazkuru zikran. Ingatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita mengingat Allah? Ada 3 poin. Yang pertama, kita berzikir kepada Allah dengan hati. Seolah-olah Allah merasa kita merasa keberadaan Allah itu dekat. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, ketahuilah bahwasanya berzikir, ingat Allah itu hati kita menjadi tentram. Yang kedua, zikrul lisan. Selalu kita berzikir setelah sholat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dalam surah Al-Ahzab ayat 41-42 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyak zikir.
Wasabbihuhu bukrata wa asila. Sebutkan nama Allah pagi dan petang. Yang ketiga, zikir dalam perbuatan. Tidak hanya lisan, tidak hanya hati, dari perbuatan. Selama kita berbuat kebaikan, selama kita beribadah kepada Allah, itu disebut zikir dalam perbuatan. Dalam surah Toha ayat 14 Allah berfirman, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku, yaitu Allah. Wa aqimis sholah. Dirikan sholat li zikri, untuk mengingatku. Jadi selama ini kita beribadah, puasa, sedekah, haji, umroh, itu zikir dalam perbuatan. Lalu Allah lanjutkan lanjutkan kata fazkuruni azkurkum. Jadi bukan hanya kita berzikir tidak ada balasan, Allah langsung berikan ganjaran. Apa saja ganjaran itu? Yang pertama, Allah akan berikan petunjuk pada hambanya yang selalu berzikir. Hidayah. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Allah akan selalu berikan petunjuk dan hidayah kepada orang yang hendaki dengan jalan yang lurus. Yang kedua, Allah selalu berikan petunjuk, perlindungan, pertolongan, rahmat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ada sebuah hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika hambaku mengingatku, maka aku, Allah, akan mengingatnya lebih dari itu. Dan apabila hambaku mengingatku, berzikir kepadaku di keramaian, maka Allah senantiasa lebih dari itu. Dan apabila hambaku mendekatiku dengan sejengkal, maka Allah akan mendekati dengan sehasta. Apabila hambaku mendekatiku dengan sehasta, maka aku akan mendekatinya dengan sedepan. Dan apabila hambaku melangkah kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendekatinya dengan berlari. Subhanallah. Ini fungsinya zikir. Keutamaan zikir selama kita hidup di dunia. Fazkuruni azkurkum. Apabila kita berzikir mengingat Allah, Allah akan berikan ganjaran. Lalu washkuruli, tidak berhenti di situ saja. Washkuruli dari kata syakaro. Syakaro itu lawannya kafaro. Kafaro itu cover tutup, syakaro terbuka. Washkuruli, terbukalah kalian, bersyukurlah kepadaku. Ada sebuah cerita, sebuah kisah. Pada zaman Nabi Musa, ada sepasang suami istri yang sedang miskin, jatuh miskin, beribadahnya rajin. Lalu dia bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, bisakah kita meminta tolong kepada Nabi Musa untuk mendoakan kita agar kita mendapatkan rezeki yang luas? Lalu disampaikanlah suaminya kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, kami ini miskin, tidak punya apa-apa. Bisakah kau doakan pada Allah agar kita ini mendapatkan rezeki yang luas? Lalu Nabi Musa berdoa kepada Allah. Allah langsung jawab dan Allah langsung kabul doanya, tapi dengan syarat rezekinya hanya cukup 1 tahun. Lalu suami istri ini senang mendapatkan kabar, senang mendapatkan rezeki yang luas. Apa yang dilakukan suami istri ini? Selama mendapatkan rezeki hanya 1 tahun, dimanfaatkan rezekinya untuk selalu menolong kepada orang lain, memberi bantuan untuk bersedekah, membuat sumur agar orang-orang sekitarnya mendapatkan air. Rezeki yang Allah berikan kepada suami istri ini ternyata bukan untuknya, untuk sekelilingnya, untuk membantu kepada sesama lain. Lalu ketika selesai 1 tahun, melalui 1 tahun, apa yang dilakukan Nabi Musa? Ingat, ternyata waktunya sudah habis. Bagaimana nasib suami istri ini setelah rezekinya Allah berikan kepadanya hanya 1 tahun? Nabi Musa penasaran, langsung datang ke rumahnya. Apa yang terjadi? Ternyata rumahnya itu masih banyak rezeki-rezeki Allah yang diberikan kepadanya.
Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana mungkin rezeki yang kau berikan kepadanya hanya 1 tahun masih ada sisa-sisa rezekinya? Bukankah rezeki yang dulu yang normal yang kau berikan?" Apa kata Allah? "Suami istri ini aku berikan rezeki bukan untuknya, tapi untuk orang lain. Bersedekah, saling menolong. Aku berjanji barang siapa yang selalu bersedekah, saling tolong menolong, yang aku berikan rezekinya, maka aku lanjutkan, aku tambahkan." Subhanallah. Ini kisah betul-betul kita ambil hikmahnya. Ada 3 syukur. Syukur yang pertama, syukur dalam hati. Kita ketika mendapatkan harta, rezeki, itu kita harus tahu bahwa sejak itu dari Allah. Bukan usaha kita. Bukan karena kerja kita, tapi itu Allah yang memberikan kita rezeki dari berupa kesehatan dan sebagainya. Yang kedua, yaitu syukur dengan lisan. Ini penting sekali. Dalam doa yang selalu kita lantunkan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku ini selalu ingat kepadamu. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu ya Allah. Bihusni wa husni ibadatik, sebaik-baik ibadah. Ini doa harus kita selalu lantunkan. Karena kita berharap ingin mengingat Allah, ingin bersyukur kita mendapatkan rezeki, dan kita ingin ibadah kita ini ibadah yang sebaik-baiknya, yaitu dengan maksimal. Yang ketiga, yaitu syukur dengan perbuatan. Karena syukur dalam anggota tubuh juga, karena yang kita dapatkan dari Allah SWT, mata, telinga, kita bisa fungsikan untuk mencari rezeki. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Suatu saat nanti sesungguhnya pendengaran, mata dan hati akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Yang terakhir, wala takfurun. Ayat ini terakhir diakhiri dengan wala takfuruni. Tapi di akhir tidak ada ya khuzifa, mahzuf, hilang. Ini janganlah kalian itu ingkar, kufur nikmat kepadaku, yaitu Allah. Ada sebuah kisah. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, sahabat Rasulullah bernama Sa'labah bin Hatib. Sama. Dia minta juga rezeki, minta didoakan kepada Allah. Ya Rasulullah, doakan pada Rasulullah agar aku ini menjadi orang yang kaya. Aku ini miskin. Baju satu-satunya yang aku pakai ini hanya satu-satunya. Doakan ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ku bersyukur dengan baju itu, masih banyak orang-orang nggak pakai baju. Tapi saya janji, ketika saya mendapatkan rezeki, aku akan saya bagikan kepada orang lain. Akan bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Apa kata Rasulullah? Baik, aku doakan. Lalu Allah kabulkan, diberikan 1 seekor kambing yang hamil. Ketika mendapatkan seekor kambing yang hamil, Sa'labah bin Hatib sibuk mengurus kambing. Semakin banyak, bertambah bulan, bertambah tahun, semakin banyak kambingnya, ratusan, bahkan ribuan. Akhirnya yang selama ini Sa'labah bin Hatib rajin ke masjid, sholat 5 waktu, tidak pernah datang lagi karena sibuk mengurus dombanya. Dan akhirnya Rasulullah bertanya, mana Sa'labah bin Hatib? Saya tidak pernah melihat di masjid. Apa kata para sahabat? Dia sibuk mengurus kambingnya. Sekarang dia sudah pindah karena tanah yang tempat dia untuk mengurus kambingnya tidak cukup. Akhirnya dia jauh dari masjid. Apa kata Rasulullah? Ini betul-betul mendapatkan rezeki, yaitu kufur nikmat. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita ketika mendapatkan rezeki, ingat rezeki itu bukan untuk kita diri sendiri, pastinya untuk buat orang-orang yang membutuhkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribud da'wat ya qadil hajat. Allahumma jal islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashi'in wa niyatana niyatal mukhlasin wa dunubana ya Allah dunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa dakhilna jannata ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.